Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati dan muliakan. Hari ini saya beruntung bisa duduk bersama sejajar dengan pandangan pribadi saya, figur-figur muda yang hebat. Bung Denny Rahman saya kenal sebagai figur muda yang analis atau pendapatnya tentang hukum dan pemerintahan sangat tajam. Tadi saya nikmati juga pandangannya terhadap teori tata negara. Lalu saya penasaran juga dengan pimpinan partai termuda di Lombok Timur, bahkan di Nusa Tenggara Barat, Bung Sukro. Kita berikan aplaus. Karena kalau kita kenal pimpinan partai, bisa jadi usianya rata-rata 50 tahun ke atas. Saya pikir pimpinan partai PDIP Lombok Timur ini bisa jadi di bawah 40 tahun usianya, berarti sangat muda. Dan saya bisa duduk bersama pada sore hari ini. Berikutnya Bung Andra Asadi, sepengetahuan saya tokoh muda Lombok Timur yang paling nyaring suaranya kalau memegang megafon misalnya. Sekarang beliau apa itu politik atau terlalu takut dengan politik, bisa jadi tidak berani hadir, bahkan dianggap berbicara politik ini sesuatu yang tabu. Saya pikir hari ini saya diperkuat oleh para penasihat hukum advokat. Berbicara politik pasti boleh, yang tidak boleh itu apabila birokrasi bermain politik praktis. Karena bagaimanapun di Gus Dur pernah punya lelucon, dulu katanya di zaman Orde Baru itu kalau orang sakit gigi tidak ada yang berani berobat di Indonesia. Akhirnya mereka berobatnya ke Singapura. Mengapa Gus Dur? Karena kalau di Indonesia itu tidak boleh buka mulut. Ya, otomatis kalau kita ke dokter gigi kan, ya harus buka mulut. Ini adalah tanda bahwa jangan pernah takut berdiskusi, jangan pernah takut berbicara, menghina pribadi yang tidak boleh. Kalau mengkritisi, berbicara kritis, saya pikir itu adalah karakter pemuda kita. Dan dengan cara itulah Indonesia yang jumlah penduduknya nomor 5 terbesar di dunia, dengan potensi sumber daya alam yang begitu besar dahsyat, ya bisa bergerak lebih maju dibandingkan kita hanya sebagai objek dari seluruh aspek-aspek kehidupan dan penghidupan ini. Saya tidak berbicara teori, tetapi saya ingin memantik rekan-rekan muda kita yang harus kita tanamkan sebuah pertanyaan penting. Ya, kalau kita menggunakan bahasa Inggrisnya itu, are we on the right track? Apakah kita ini sudah ada di jalan yang benar? Nah, itulah pertanyaan kritis sebenarnya. Artinya tidak boleh kita cepat merasa puas, tidak boleh kita merasa sesuatu ini fine-fine saja, karena memang persoalan bangsa dan negara dari hari ke hari di tengah tekanan penduduk yang semakin besar ini juga harus kita tambah kritis, tambah maju, bekerjanya harus lebih efisien. Karena dari data Badan Pusat Statistik, saya menyadur kembali bahwa pada tahun 2020 ini angka ketergantungan penduduk kita itu 51,49%. Dari mana angka ini didapatkan? Didapatkan dari jumlah penduduk Lombok Timur 0 sampai 14 tahun ditambah dengan penduduk Lombok Timur 65 tahun dibagi dengan jumlah penduduk Lombok Timur. Lalu kecenderungannya pada tahun 2023 akan berdasarkan rumus statistik angka ketergantungan kita 50,16. Lalu pertanyaannya, kapankah bonus demografi yang sejatinya itu akan terjadi di Lombok Timur? Kalau di Indonesia kan sudah terjadi. Menurut statistik, bonus demografi di Lombok Timur itu terjadi pada tahun 2024. Jadi yang menarik dari tulisan ini kan menyebut ribut pilkada pilgub 2024. Padahal saat itu Lombok Timur itu sedang menghadapi yang namanya bonus demografi, di mana penduduk usia 15 sampai 64 tahun itu lebih banyak jumlahnya daripada penduduk Lombok Timur yang usia 0 sampai 14 tahun dan 65 tahun ke atas. Apa artinya? Artinya memang era generasi muda
era kaum muda, ya tentu untuk harus mengambil bagian, karena memang kalau kita menggunakan teori peluang, pasti yang paling banyak jumlahnya itulah yang paling berpeluang. Bukan berarti saya menyampaikan ini ke Opik mau jadi calon kepala daerah, tidak. Ini demokrasi itu memberikan kesempatan yang sama. Sekali lagi, kita bincang-bincang boleh, tetapi saya masuk ke dunia praktis itu ya tentu harus keluar dulu dari birokrasi. Saya tidak offside hadir pada hari ini karena kita bincang-bincang. Tetapi kalau saya ikut politik praktis, barulah kita offside. Saya pikir niat saya hanya satu, ingin seperti apa sih pikiran-pikiran liar, kalau kita katakan liar ya, di tengah pikiran liar itu pasti ada pikiran produktif dari generasi muda Lombok Timur. Walaupun kita hadir mungkin tidak lebih dari 100, tetapi saya lihat yang mengikuti link web streamingnya relatif banyak dan terus ditonton. Saya pikir ini juga bagian dari pelajaran-pelajaran penting kita dalam rangka bagaimana pemuda bisa tampil sebagai agen perubahan. Yang tentu kalau saya ditanya secara teori bisa dijawab bahwa bagi mundurnya sebuah negara, sebuah daerah tentu sangat ditentukan oleh middle class-nya, kelompok menengahnya, bukan elitnya atau bukan alitnya, tetapi middle class. Dan tidak bisa terbantahkan bahwa pemuda dan mahasiswa itu dikategorikan sebagai kelompok menengah tersebut, middle class. Mereka lah pendobrak, mereka lah yang akan menjadi agen perubahan, karena energi pemuda itu sungguh luar biasa. Pak Karno selalu mengatakan, berikanlah saya 10 pemuda, kan Gunung Semeru pun akan dicabut. Artinya penghargaan luar biasa dari funding kita, bahwa memang generasi muda itu kalau diberi kesempatan, maka pasti energinya sangat besar. Mungkin saya lebih tertarik mendengarkan dari teman-teman daripada saya menyampaikan beberapa hal, karena saya menikmati diskusi ini bisa jadi koreksi bagi kami yang pemerintah daerah, bisa jadi menjadi masukan bagi kami. Walaupun sejujurnya kami sampaikan bahwa kalau ada pilihan mana lebih baik dikritik daripada disanjung, secara manusiawi pasti kita lebih senang disanjung daripada dikritik. Tetapi karena yang kita kelola ini adalah kepentingan umum, yang kita kelola ini adalah kepentingan orang banyak, ya lalu prinsip manusia itu adalah tidak ada yang sempurna, maka sepatutnya lah idealnya sama nikmat kita mendapat kritikan maupun mendapat pujian atau sanjungan. Kita berusaha untuk seperti itu. Dan sekali lagi pemantik diskusi saya hanya cukup dengan data yang meyakinkan kepada generasi muda 2024 tingkat ketergantungan penduduk kita 49,74%. Artinya apa? Ketergantungan itu menjumlahkan penduduk 0 sampai 14 tahun plus 65 tahun ke atas dibagi jumlah penduduk saat itu, maka lengkaplah Lombok Timur juga mengikuti kabupaten-kabupaten lain di Pulau Jawa yang mendapatkan bonus demografi, yang tentu kita harus mengarahkan pertumbuhan atau bonus demografi itu ke hal-hal yang bersifat produktif lewat kebijakan-kebijakan yang berpihak terhadap bagaimana penciptaan lapangan kerja, UKM, bagaimana menciptakan peluang-peluang investasi. Tadi Bu Andra sudah mengatakan, sesungguhnya tugas pemerintah itu hanya 2, katanya kalau saya simpulkan. Yang pertama adalah menyelesaikan masalah, lalu kalau ada masalah kembali kepada tugas yang pertama. Artinya ada masalah pertanian yang pemerintah harus hadir, ada masalah apa saja, karena memang eksistensi dari pemerintah itu untuk memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan rakyat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.